Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ariesta. Alhamdulillah hari ini senang sekali kita bisa berjumpa dan berkumpul bersama, belajar bersama di Digital Class Training ini yang diadakan oleh PT Konakami Digital Indonesia. Sebelumnya kita sama-sama sudah belajar dari Bapak Yogi Boti tentang bagaimana cara pandang yang tepat kita sebagai ambasador Konakami Digital Indonesia maupun sebagai holder dari Degree Crypto Token, sehingga pandangan kita, sikap kita ini sesuai dengan harapan para kreator maupun tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku di Republik ini. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk membagikan cara bagaimana kita memulai menjalankan bisnis sebagai ambasador Konakami, khususnya cara yang tepat. Ini penting kita sampaikan karena kita harus mempunyai cara yang sama, cara yang seragam yang tentunya bisa diduplikasi dan bisa dilakukan oleh siapapun, apapun latar belakangnya. Nanti kita bahas di belakang bagaimana memulai dengan benar. Sebenarnya caranya harus sederhana dalam membangun bisnis Anda sebagai ambasador Konakami. Nanti sama-sama kita belajar, sama-sama kita lihat ada teknik-teknik dasar dalam membangun tim yang besar. Khususnya kalau di ambasador Konakami adalah membangun tim marketing, membangun tim sales, yang tentunya teknik-teknik maupun cara-cara ini sudah teruji. Kemudian tentunya juga cara ini bisa diduplikasi siapapun, kapanpun dan dimanapun. Jadi siapapun Anda bisa lakukan. Anda tinggal pelajari dan Anda tinggal duplikasikan. Nah, teknik-teknik dasar ini pun bisa memastikan pertumbuhan bisnis Anda akan berjalan secara otomatis dan berkelanjutan. Artinya, Anda hanya memulai saja di awal menjalankan sistemnya, kemudian pada akhirnya ini diduplikasi dan ini akan terus berjalan dengan sendirinya. Ini akan menjadi sebuah sistem bisnis autopilot nantinya. Dan kalau Anda ingin membangun bisnis yang besar, Anda harus punya sistem. Sistem adalah tadi, standar operasional prosedur yang bisa dilakukan, diajarkan, dan ditiru dengan mudah. Itu yang penting. Misalnya, untuk jadi brand ambassador harus punya modal 1 miliar. Nggak semua bisa, benar nggak? Makanya, hari ini kita akan lihat, sama-sama saya akan sampaikan, saya sharingkan bagaimana cara sistemnya dibangun dengan mudah sehingga bisa ditiru, efektif, efisien, tidak menghabiskan banyak biaya Anda. Kalau Anda terapkan, justru yang nggak menerapkan habis biaya banyak. Contoh tadi Bang harus datangi satu-satu, padahal dia bisa undang ke acara. Lebih efektif nggak? Lebih efisien nggak? Iya. Di Konakami ini berjalan atau tidaknya perkembangan bisnis kita sangat bergantung dengan bisa tidaknya sistem kita diduplikasi atau ditiru. Jadi kalau hari ini kita merasa sudah jalan, tapi pertanyaan bisa ditiru nggak? Kalau hari ini kita nggak jalan, mereka jalan nggak? Tapi kalau hari ini Bang Jo ke Jambi, bisnis di Palembang tetap jalan, di Tangerang tetap jalan, itu yang betul. Namanya aset manusia terus paling produktif. Berkembangnya kemana? Skupnya skup global kita. Hari ini pondasi yang disiapkan oleh Pak Dobi ini perusahaan besar loh. Pondasinya sudah siap. Role modelnya sudah ada, tinggal masuk negara. Tinggal teman-teman, Bang Pai di Hong Kong punya banyak ambasador misalnya. Tinggal datang. Adain pertemuan sama seperti ini. Jalan nggak? Jalan. Karena diajarin juga di pertemuan. Sistem edukasi. Nah, sistem, save yourself time, energy, and money. Intinya, jalankan aja sistem ini. Jadi di awal, apa yang harus saya lakukan? Jalankan sistem. Nah, sistem seperti apa? Inilah yang akan dikupas. Singkirkan dulu pengetahuan kita di luar, latar belakang kita di luar. Apapun latar belakang Anda, di sini Anda cukup lakukan ini. Kalaupun ada kelebihan modal, kelebihan waktu, menjadikan nilai tambah untuk memperkuat Anda menjalankan sistem. Mulai hari ini, jalankan secara konsisten 3 bulan, percaya pondasi bisnis Anda akan terus bertumbuh.
Inilah sistemnya sebenarnya yang perlu Anda lakukan. Sudah sering Pak dengarnya. Oke, hari ini kita kupas. Impian dan sikap, daftar nama, mengundang, edukasi, gunakan produk. Saya akan tunjukkan bahwa hal-hal ini sebenarnya hal yang mudah, yang sudah Anda lakukan selama ini di kehidupan sana, dan ini terbukti. Impian dan sikap. Impian dan sikap ini menjadi sebuah hal yang penting bagi siapapun. Kalau berbicara individu, ketika seseorang menetapkan sebuah tujuan, ini akan berbeda dengan orang yang hidupnya ngalir saja. Biasanya teman-teman yang dari mahasiswa itu kelihatan udah. Ya, teman-teman mahasiswa yang sudah punya rencana ke depan A, B, C, D itu berbeda pasti. Dengan yang sudah ngalir saja, kadang kuliah, kadang enggak, ya. Nah, di sebuah perusahaan pasti akan menetapkan tujuan. Anda naik taksi pun ditanya, mau kemana Pak? Enggak, terserah jalan saja kemana saya. Bingung nggak sopir taksinya? Anda main bola, gawangnya dihilangin. Tercipta nggak gol? Pada akhirnya, apapun profesi Anda, dimanapun, itu beda Pak. Anda baca buku-buku sukses, pasti tetapkan impian Anda, tulis. Bahkan cari gambarnya, itu simple Pak. Sepertinya aja simple, tapi kalau dilakukan punya dampak luar biasa. Intinya yang pertama, cari yang emosional Pak. Emosional ini yang menjadi prioritas Anda. Kalau Anda punya orang tua belum berangkat haji itu Pak, apalagi Anda muslim, betul nggak? Itu satu contoh misalnya. Bagi Anda yang mungkin sudah berkecukupan, berkelimpahan ya, berkelimpahan, mungkin ada titik orang yang sampaikan, selama ini saya sukses, tapi suksesnya untuk saya dan keluarga. Saya ingin punya peran yang lebih, ingin berbagi. Ya mungkin ini jalannya. Mungkin ada yang jadi pembicara, apapun itu bentuknya. Sesuai saya akan berbicara di hadapan 5.000 orang. Misalnya, paham ya mas saya ingin punya kemampuan public speaking seperti itu. Tahun depan saya harus sudah berdiri menjadi pembicara. Hal sederhana seperti itu ditulis. Dicari gambarnya. Sadar nggak sadar orang yang pernah memimpikan berbeda dengan orang yang tidak pernah. Segera tetapkan, termasuk DCT-nya juga yang Anda akan simpan nanti. Pada saat ada, ya maaf, pada saat kita udah nggak ada lagi, berapa yang mau kita wariskan? Itu hal sederhana loh. Kalau hari ini tadi punya 10, cukup nggak kira-kira mewariskan 10 untuk impian kita tadi? Itu loh maksudnya. Makanya kalau bikin impian jangan tanggung Pak. Pengertiannya jangan tanggung itu toh Anda, betul nggak? Yang menetapkan, Anda simpen. Paling yang tahu itu mentor Anda, supaya mentor Anda bisa lihat, oh ini impian Anda. Jadi suatu saat Anda lupa, Anda lengah, Anda diingatkan, kamu punya impian loh, nyimpen 1000 DCT untuk anak kamu. Itu yang buat kita semangat lagi, paham ya? Karena ketika menjalankan usaha seperti ini, tidak ada bos, santai sekali. Terkadang bukan kesakitan yang membuat kita lalai, terlalu enak Pak. Nah, ada yang teriak, zona nyaman Pak. Keluar dari zona nyaman itu apa? Pada saat Anda janjian untuk cerita, bertemu dengan calon ambasador, di situ pada saat jam 2 lagi pengen tidur siang, tapi karena oh iya, saya ada goal yang saya kejar, saya harus ke Turki misalnya. Ini penting sekali. Kenapa ini dibuat? 90% sukses kita di dunia ini terkait dengan ini, pikiran. 10%-nya teknis Pak. Artinya kita bisa belajar. Ketika kita menetapkan kita menuju ke sana, itu dulu yang penting. Mau kemananya? Inilah dibuat dalam bentuk buku. Simpel Pak, beli saja buku anak-anak SD itu, yang lembaran itu ya. Anda tulis 2023 berangkat haji, seluruh keluarga besar. Ya jadi saluran berkah lah. 2024 misalnya, punya rumah baru. Ya, apa-apa, gambarnya dipilih, itulah menjadi album. Nah itu berbeda, yakinlah keajaiban itu sudah banyak yang bahas di berbagai seminar, di berbagai pembahasan buku-buku self development. Tulis, punya impian dan tulis. Enak, kita ada 2, dari DCT dan Konakami, enak bener, ketawa Bang Pai. Saya kasih cerita deh. Ada sebuah kelas
ada profesor sampaikan. Ini ada akuarium. Sekarang saya masukkan. Awalnya batu besar. Ya. Akuarium diisinya batu-batu besar. Di pantai itu ada batu-batu karang ya. Isinya full. Sampai penuh. Akuarium kan segini. Kira-kira masih bisa diisi enggak? Oh, pakai batu karang? Nggak bisa. Tapi kemudian dia keluarkan batu-batu lebih kecil. Dia goyang-goyang sedikit. Masih bisa ternyata. Sampai full ya. Kemudian tanya nih, masih bisa nggak diisi? Sudah full nih. Batu karang nih, batu kecil. Diisi dengan pasir sampai penuh. Betul ya? Nah, sekarang dikeluarnya, dibaliknya. Isinya pasir penuh, kemudian batu koral nggak bisa masuk lagi. Betul nggak? Nah, esensinya apa? Ada yang bilang, Prof, sepadat-padatnya waktu orang, masih ada waktu luang. Betul nggak? Jadi bullshit lah, kalau saya nggak ada waktu. Ah, udahlah. Banyaklah rebahannya kok zaman COVID ini. Paham maksud saya ya? Profesor pikir, oh benar juga sih. Tapi bukan itu maksudnya. Maksud dia, kalau Anda dahulukan pasir, hal-hal yang kecil dalam pikiran Anda, hal-hal besar itu tidak akan bisa masuk lagi, betul nggak? Tapi kalau Anda masukkan hal-hal besar dulu, dalam diri Anda, dalam otak Anda, dalam akuarium itu, maka hal-hal kecil pun akan bisa masuk. Jadi tetapkan yang besar. Ya, besar kok potensi bisnis kita. Kalau mobil sport sudah ada. Kalau yang punya rumah sudah banyak kok. Tinggal Anda ikuti. Oke? Ini pada saat punya 1000 DCT, pada saat punya income 200 juta, mau kemana? Biasanya yang terliar atau yang emosional itu terkait bukan dengan kita, dengan keluarga biasanya, Pak. Kaitannya. Contoh tadi naik haji bersama keluarga besar. Ada ibunda, ada ayanda misalnya kan. Atau menyiapkan keuangan untuk sekolah anak. Anak Anda teriak pengen jadi dokter. Tahu nggak Anda biaya jadi dokter itu berapa? Oh, ternyata untuk sampai sukses butuh 500 juta. Sama 3 tahun. Misalnya. Anda kebayang. Jadi itu yang akan menuntun yang menjadi bos Anda dalam menjalankan peluang-peluang ini. Oke? Siapa yang sudah punya dream book? Walaupun belum diusahain. Nah, ternyata orang-orang yang sukses itu sudah punya dream book loh. Bikin majalah bener, cari gambarnya. Kalau berangkat haji Ka'bah itu tempel, nggak apa-apa. Itu hal simpel loh, siapapun bisa lakukan, setuju nggak? Jadi tidak ada persoalan, bukan harus ada X2 Anda bisa jalankan, enggak Pak. Begitu juga Anda cerita keluar. Siapapun punya potensi, ingat Pak Dodi ya. Kahar mungkin ya, yang cuman punya berapa ratus ribu di awal, benar ya, ini cerita real semua loh. Bukan modal yang utama. Sekarang kan bagaimana bikin X2, akhirnya jual sana, pinjam sini, mikirnya gitu, salah Pak, kurang tepat. Ya kalau memang nggak ada, bisa 0,3, apalagi ada promo nih. Jalankan bisnisnya, beli lagi DCT, masukkan lagi, benar nggak? Dapat hasilnya. Impian adalah hal-hal apa yang Anda ingin capai, sikap, makanya impian dan sikap yang akan memastikan apakah hal-hal tersebut benar-benar tercapai. Sikap itu pilihan Pak, mau positif negatif. Ya, ketika menghadapi masalah, tantangan, selalu ada pelangi setelah badai. Cerita orang, bener nggak? Badai pasti berlalu. Itu orang-orang positif. Kalau orang-orang negatif ya sudah habis, hancur hidupnya. Ketika menghadapi masalah, itu pilihan. Nah, sikap terhadap apa saja yang harus kita miliki selain dream book tadi, supaya memastikan dream book kita ini menjadi kenyataan. Ini Pak, terhadap diri sendiri. Pertama, terlahir sebagai pemenang, insecure, istilah kaum milenial sekarang, gak percaya diri. Anda harus yakin bahwa siapapun berhak untuk hidup sukses, setuju nggak? Pertanyaannya Pak, saya tetap nggak percaya diri. Nah, biasanya ada dua hal, karena faktor lingkungan dan karena faktor diri sendiri. Anda harus jawab, apa yang membuat Anda nggak pede untuk bisa menjadi seperti Bang Pai? Anda harus jawab, apakah karena penampilan fisik Anda, apakah kurang pengetahuan Anda? Kalau penampilan fisik Pak, jadi ada dua hal, ada yang bisa kita kondisikan, ada yang nggak bisa Pak. Kalau penampilan fisik ya sudah, pakai rapi, sering-sering mandi, pakai parfum, kan gitu.
ikhtiarnya. Tapi ada bentuk muka kita nggak bisa dirubah, titik. Fokusnya jangan ke situ. Kalau memang penampilan fisik yang buat Anda nggak percaya diri. Pengetahuan. Saya kan gaptek, belajar Pak. Kenapa Anda harus belajar? Ingat, Anda sudah tetapkan. Anak Anda harus disiapkan dananya untuk pendidikan, benar nggak? Ya belajar. Dari siapa? Ada mentor. Datang ke toko buku, beli bukunya. Investasi nggak? Ya investasi. Tapi jelas Pak arahnya. Kenapa mau ngeluarin duit? Ya karena ada yang mau dicapai. Nutupin kekurangan. Apalagi, kenapa di awal saya bilang, ini bisnis bergengsi. Itu memancing Pak. Sikap Anda terhadap bisnis ini. Sikap terhadap diri sendiri, ya Anda pengusaha. Sikap-sikap sebagai pengusaha. Ketika ada pertemuan harus bayar, ya bayar Pak. Nggak besar kok. Dengan apa yang Anda akan dapatkan. Yang namanya bisnis butuh operasional. Butuh. Makin besar bisnis, makin besar. Tapi penghasilan makin. Pada akhirnya operasional itu segini. Kalau di bisnis ini, penghasilannya cuma operasionalnya akan mentok. Ingat, 1 bulan cuma 4 minggu. Pak Jo mungkin hari ini di Palembang, minggu depan di Jambi. Nggak bisa 5 minggu Pak, tetap 4 minggu. Ya kalau dia harus ngeluarin 1 juta, 4 juta, tapi income-nya terus naik. Ada biaya pendidikan, betul, ada biaya operasional. Sebagai pebisnis Anda budgetkan Pak. Budgetkan. Kalau nggak ada kurang, perluas bisnisnya. Gimana mau ngumpulin untuk anak kalau untuk bisnis sendiri belum tercover, benar nggak? Beruntungnya ada 8 hari. Nah itu loh maksud saya, benar. Ya jual. Kalau untuk datang ke pertemuan. Jadi pilihan-pilihan Anda tepat. Nah, itu sikap sebagai pebisnis. Tampilan juga. Nggak perlu mahal, tapi pantas Pak. Sesuaikan. Nah Anda menjalankan bisnis digital Pak. Ketemu dosen IT. Dosen yang memang jelas orangnya berpendidikan. Anda pakai baju sembarang semau Anda karena Anda punya duit. Sesuaikan sebagai pebisnis. Banyak role model yang bisa dilihat. Buka majalah-majalah. Wah kayaknya gaya ini deh saya suka. Cara berpakaiannya, potongan rambutnya, betul ya, cara jalannya. Itu banyak dong. Dari penampilan para pemimpin Anda bisa Anda duplikasi. Tiru. Duplikat. Ya rapi, sopan, nyaman, enak dilihat, sudah. Nggak perlu mahal. Apalagi ini pada penambang punya duit semua. Terkadang, seringkali para leader itu harus pakai cincin mewah. Kenapa yang dihadapin ibu-ibu, ibu-ibu sosialita. Itu gini-gini aja dia, join semua. Iya, itu trik loh. Bu, DCT ini, iya kan? Itu terjadi loh. Anda sesuaikan maksudnya. Jangan Anda presentasinya di pasar, Anda pakai di todong orang. Itu maksud saya ya, disesuaikan. Itu sikap sebagai pembisnis. Nah, teachable ini mau belajar. Sekali lagi, kita akan bertumbuh dengan kita belajar. Belajar itu di mana? Di hari ini kita sama-sama. Saya belajar. Saya sudah lama tidak berbicara di depan publik seperti ini. Banyak hal yang saya pelajari hari ini. Teman-teman juga belajar sama-sama, ya kan? Terus bertumbuh. Belajar itu selain kita baca juga praktek. Oke? Pada akhirnya sikap ini penting untuk diri sendiri. Yang terpenting ini dulu. Jadi mau dimanapun teman-teman kalau sudah punya sikap-sikap sebagai pemenang, ya sudah, pasti akan bertumbuh. Dari survei, orang-orang sukses itu rata-rata punya kesamaan sikap, percaya diri, betul ya? Mudah bergaul, disukai, udah sama. Di bidang apapun. Bidang politik, bidang ekonomi, properti. Ya artinya ini bisa dipelajari dan harus diterapkan. Butuh waktu, iya. Salah satu caranya adalah bergaul di lingkungan yang positif dan baca buku-buku yang menunjang karir Anda. Ini lingkungan yang positif bukan? Sikap ini biasa ditentui oleh 5 circle dalam kehidupan Anda. Anda cek 5 orang yang sering berhubungan dengan Anda, itulah yang mencerminkan sikap Anda hari ini. Kalau teman-teman Anda suka orangnya pesimis segala macam, maaf, kita harus milih. Karena itu yang menentukan. Nah, beruntung Anda punya tim mentor yang sudah berhasil, sudah. Datang aja ke pertemuan-pertemuan seperti ini.
bukan membatasi silaturahmi. Ya ketemu ya tetap, tapi intensitas Anda berkomunikasi ini akan mempengaruhi pola pikir Anda, sikap Anda, perilaku Anda. Ya. Jadi mulai tarik, cari pilih. Oh, orang positif. Ya soalnya makanya kalau kami dulu ketemu para mentor itu senang sekali. Pengen ngobrol lama karena nuler ya, antusiasnya, semangatnya. Oke. Nah, di crypto token sendiri seperti tadi ya, ini sebuah aset kripto. Sudah kita bahas di depan. Jelas ya paradigmanya, bangga dan jual butuh. Nah, untuk Konakami Digital sendiri, kalau Anda sudah melihat ini sebagai sebuah kendaraan yang tepat, Pak, apapun latar belakang Anda tidak ada masalah. Mau Anda PNS, mau Anda profesi apapun, toh bisa tetap menjalankannya, betul nggak? Nanti kita lihat bagaimana manajemen waktunya, Anda yang lebih paham. Bagaimana waktunya Anda datang hari ini. Nah, ini kan satu manajemen waktu. Ada pilihan, santai-santai di rumah atau datang ke sini. Selanjutnya, tim ambasador, leader. Ini tadi udah jelas ya, bosnya adalah diri sendiri atau impian kita tepatnya. Yang Anda tulis itu yang jadi bos Anda. Bukan yang di depan-depan ini, bukan. Ini cuman mitra. Yang sukses nanti Anda, yang melakukan Anda, hasilnya untuk Anda dan keluarga. Apa ada Bang Pai ketika Anda keluar lapangan dia minta jatah? Ada nggak? Nggak ada ya, kalau ada bilang ya. Nggak ada kan? Artinya apa yang Anda lakukan, sikap Anda, apa yang Anda pilih, ini dampaknya ke Anda dan keluarga. Tapi yang pasti, walaupun mereka nggak kebagian, tanda kutip ya, nggak minta itu, tapi mereka yang paling peduli. Mereka mau jadi national ambassador, mereka harus siapkan dulu orang menjadi leader. Benar nggak? Enak. Di luar sana, sikur kanan, sikur kiri. Injek bawahan, jilat atasan. Di sini, Anda ditarik, Pak, saya mau naik status leader ambassador. Pasti ditarik Anda. Datangin, karena mereka yang paling peduli. Anda ditarik, otomatis dia dorong. Bener nggak? Enak, makanya cepet dibiarin aja tanpa sistem jalan di sini. Apalagi ada sistem seperti ini. Jadi paling peduli. Jadi kalau selama ini belum sempat terima kasih lah sama orang yang memperkenalkan. Karena melalui orang tersebut, Anda mengenal Degree Crypto Token, Anda mengenal Konakami Digital Indonesia. Plus dulu untuk para mentor kita semua. Oke? Nah, New Ambassador ini masyarakat Pak sebenarnya. Yang kebetulan mungkin keluarga Anda, teman Anda. Tapi ingat mereka bukan bawahan yang bisa Anda suruh-suruh. Saya pernah ingat sekali, di awal saya sampaikan, ilmu hubungan manusia itu sangat penting. Perlakukan seperti gelas kristal yang mudah sekali pecah. Hati-hati, Pak. Ya. Cara kita ngomong, cara kita bersikap, mereka bukan bawahan. Apalagi yang ditemuin adalah pengusaha-pengusaha, betul nggak? Mereka adalah partner bisnis yang punya potensi, walaupun belum tentu. Kenapa? Mungkin pada akhirnya dia punya sikap yang tidak sesuai tadi, dia berjalan di awal, ya sudahlah, enaklah 8 hari saja lah nunggu. Ada yang seperti itu, betul nggak? Tapi mereka punya potensi. Intinya, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang melihat ini sebagai sebuah peluang. Saya pengen jadi leader ambassador, saya pengen status saya jadi national ambassador, saya pengen jadi brand ambassador. Pasti ketemu Pak, siapa yang nggak mau? Ada nggak yang pengen punya penghasilan 200 juta satu bulan? Coba angkat tangan. Saya bayar harganya. Ya kan, harganya lakukan ini. Ada yang terus konsisten membayar harganya kan? Pesan saya 3 bulan, lakukan konsisten saja. Anda akan lihat hasilnya. Jangan lewat sedikit pun stepnya 3 bulan itu. Apa yang akan saya sampaikan hari ini? Percaya kata saya. Selanjutnya Anda bisa putuskan Anda mau terus atau cukup. Nah, mitra ambasador ini seperti Iwan sama Bang Pai. Ya, sama-sama Bang Pai sama Jo, ya. Ini batu asahan, ini rekan, ini bareng. Pertemuan hari ini ada dari Bang Pai, ada dari Iwan, benar nggak? Kerjasama tim. Nah, itu good team player tuh.
ilmu tuh. Kan sebenarnya udah diterapinnya. Nah, kita manajemen membantu merangkum, menyampaikannya supaya sama bahasanya. Karena kalau Bang Pai buat sendiri, Pak Dodi buat sendiri, nanti kacau. Oke? Nah, dan menjadi batu asahan motivasi. Maksudnya apa? Ini hal yang positif. Wah, Bang Pai hidupannya luar biasa. Kalau Bang Pai bisa, aku pun pasti. Itu maksudnya. Karena balik lagi ke sikap kita tadi. Apa yang Bang Pai lakukan selain dia lebih dulu dari kita? Ya kan, dia lakukan 3 kali. Kalau kita lakukan, yang namanya mau ngejar harus lakukan lebih lagi. Itu hal yang tidak bisa kita kontrol. Persoalan kapan kita bergabung, bisa nggak kita tentukan? Nggak bisa, itu sudah takdir. Tapi menyangkut ke depan, ini bisa kita kontrol. Saya ketemu 10 orang dalam 1 minggu, Tapai. Artinya kalau mau lebih, mau ngejar ketertinggalan, ketemu 30, benar nggak? Lakukan lebih. Masyarakat atau orang-orang di sekitar kita tidak boleh underestimate, maksudnya tidak boleh kita merendahkan. Contoh mahasiswa, dia kan mahasiswa nggak ada duit, dia mau gabung S1, jangan salah loh, kita buka reseller. Ini bisnis kaum milenial. Makanya acara kemarin dari arahan Kemendak diundang para, itu potensial semua. 2 tahun 3 tahun ke depan, benar nggak? Anak-anak SMA itu naik. Itu market, Pak. Bener ya? Market. Ini bisnis kaum milenial sebenarnya. Kaum milenial itu lahir tahun berapa? Nah, itu yang benar. Ada generasi Z, ya kan? Ini generasi Z kaum milenial. Jadi nggak boleh underestimate. Contoh, dia seorang pedagang, jual ayam. Kelihatannya kotor, tapi putarannya jangan salah loh. Karena kita, wah ini kan bisnis digital, nggak mungkin. Mungkin dia udah jenuh, Pak. Udah 25 tahun dia ke pasar bolak-balik. Dia pengen kehidupan yang berbeda. Nggak boleh underestimate ya. Atau overestimate. Overestimate itu melebih-lebihkan. Banyak contoh, banyak profesi. Dokter, ada pengusaha, ada pengacara. Siapapun. Jadi kasih peluang, pasti mau. Benar nggak? Tinggal menyampaikannya benar nggak? Kedua, dia nangkepnya bener nggak? Makanya cara penyampaian pun ada nanti diajarin. Nggak langsung ujuk-ujuk teman-teman yang menyampaikan. Kalau bisa belum menyampaikan ya jangan teman-teman. Nanti pakai pihak ketiga. Nah itu teknis ya. Tapi kita nggak boleh menilai orang itu, wah dia nggak mungkin deh karena dia terlalu kaya, dia terlalu hebat. Bukan seperti itu overestimate. Atau nggak mungkin kita tawarin ini. Karena dia masih muda, kayaknya untuk nggak usah, untuk X1 aja nggak mungkin. Karena dia mungkin orang hebat, tapi lagi dalam posisi down. Ketika Anda tawarkan, dia lihat peluang, kemauan kuat, cepat dia melesat. Karena orang hebat itu pasti akan bangkit lagi. Banyak di sekitar kita ini orang-orang hebat yang belum ketemu kendaraan yang tepat. Ilustrasi ya, Michael Schumacher balapan dengan kita, dibalik dia pakai mobil tua, kita pakai mobil yang terbaru, menang siapa? Tracknya lurus, menang kita, benar nggak? Buat dream sudah. Nah ini langkah yang pertama, terpenting tadi, 90% impian dan sikap tadi. Ini terkait dengan pikiran dan cara kita berpikir ya. Itulah yang terpenting. Kalau Anda sudah miliki itu ya sudah, ini teknis kok, bisa dipelajari dan cukup dilakukan, simple sekali. Nah, kenapa harus daftar nama? Apapun bisnisnya Pak, itu pasti butuh pasar, daftar nama. Setiap bisnis pasti punya daftar nama, Anda pun juga. Daftar nama ini akan menunjukkan potensi Anda. Pertanyaannya, bagaimana daftar nama ini bisa Anda maksimalkan menjadi sebuah langkah yang harus Anda lakukan? Ya, rata-rata setiap kita di sini mengenal 200 orang dengan nama lengkapnya. Ini sebuah ilustrasi. Ketika 100 orang ini mengenal 100 orang, 100 orang yang dikenal ini mengenal 100 orang, artinya ada 1 juta orang, betul nggak? Itu potensi Pak. Sama seperti Anda membangun sawah, semakin besar lahannya, semakin besar potensinya. Sebuah bisnis, kalau Anda mulai dari sini, Anda tahu potensi diri Anda. Karena ingat, manusia adalah yang paling produktif. Mulainya dari mana? Ya dari diri kita. Tulis dulu. Nanti teknisnya seperti apa? Semua pegang kertas.
Semakin banyak yang Anda tuliskan di buku daftar nama, maka semakin besar peluang Anda. Pak, tetap saja Pak, some will, some would. Ada yang mau, ada yang enggak. Nggak usah dipikirin. Jadi kenapa kalau ada yang mau, ada yang enggak? Sama seperti pengamen, dia naik bus, dia akan nyanyi. Setelah nyanyi, dia akan sodorkan. Ada yang mau, ada yang enggak. Saya pulang ke arah KM 12 lewat simpang itu bertahun-tahun, orangnya itu aja. Lebih sering saya nggak kasih loh. Tapi ada suatu saat saya kasih. Ya itulah bisnis. Itulah bisnis. Kenapa orang buka toko? Supaya orang tahu bahwa dia jualan. Kenapa dia buat toko? Supaya banyak peluang orang yang lalu lalang. Jadi pertimbangan nggak? Buka toko di sini enak, banyak rame orang yang lewat. Daftar nama Pak. Jadi nggak usah pusingin. Yang penting ada tulis dulu. Nanti bagaimana teknis nulisnya? Jadi setelah punya buku impian, tulis daftar nama di buku khusus Pak. Anda akan lihat ternyata, oh ternyata baru 2 orang yang ketemu, yang ditulis 200. Oh ternyata dari awal Kona kami berdiri baru 5 orang yang saya ceritain, yang ditulis 100. Kalau ditulis ketika Anda buka, masih banyak ini yang potensi yang belum saya ceritakan. Kalau ditulis itu berbeda dengan diingatan. Ingatan bisa lupa Pak. Di handphone itu bisa kapus. Anda tulis. Dengan Anda tulis, Anda sudah bergerak. Kalau sudah bergerak itu beda emosionalnya. Jadi handphone ada, buka rek, tapi Anda tulis, Anda pindahkan. Ini khusus untuk membangun bisnis di Kona kami. Berat nggak? Enggak Pak. Beli aja buku anak SD. Yang buku itu. Tulis 1, 2, 3, 4. Ya? Itu yang dilakukan. Saya tahu. Setelah dari pertemuan ada yang nulis, ada yang enggak masalah. Tapi kalau diterapkan secara nasional pasti banyak yang nulis. Karena kenapa? Karena dia sudah menemukan impiannya. Berapa bulan jalan, ternyata seperti ini potensinya. Kenapa enggak saya jalankan secara serius? Ya, tingkat keseriusan orang akan mempengaruhi kesan. Oke? Full heart. Enggak perlu sepenuh waktu. Yang penting sepenuh hati. Jam malam pulang kerja tambahin lagi, besok malam lagi. Simpel nggak? Semua bisa lakukan? Itu maksudnya. Menjadi pondasi yang kokoh dimulai dengan memilih bisnis tim yang tepat untuk menduplikasi sistem hukum bilangan besar. Sekali lagi, yang tadi yang saya bilang, karena bilangan besar, begitu banyak dia nyanyi aja pengamen ya, jalan. Selesai naik lagi, pasti ada yang ngasih nggak? Itu bilangan besar. Kenapa dia berdiri di simpang? Nggak mungkin di simpang-simpang yang sepi kan? Itu hukum bilangan besar. Dari 100 orang ada 90 enggak, 10 ya. Minimal. Faktanya bisa 20, bisa 30, itu faktanya. Oke? Kita tidak pernah tahu siapa orang-orang yang tepat itu. Orang-orang tepat itu seperti Bang Kahar ini loh. Nggak tahu kita. Pai kepikiran nggak Kahar bakal jadi brand dulu di awal? Enggak. Kita akan tahu ketika dia sudah jalan berprosesnya. Itu hasil kita ya. Jadi jangan hakimi. Nah, bagaimana menulis daftar nama? Saya pandu ya. Semua pegang kertas. Di situ ada tulisan keluarga. Saya cuma minta 5 orang keluarga Anda ada tulis. 1 keluarga, 1, 2, 3, 4, 5. Siapa keluarga itu? Istri, adik, kakak, om, keponakan. Nah, 5 aja. Anda tulis. Sesimpel itu. Nggak usah jauh-jauh. Masa orang lain? Orang deket dulu. Benar nggak? 5 orang saja. Kalau lebih simpan. Saya cuma butuh 5. Sudah? Kalau sudah, teman sekolah. Atau yang pernah kuliah. Siapa 5 orang terbaik, orang terdekat Anda ada tulis. Nggak usah nama lengkap deh. Keterangan keluarga 1, 2, 3, 4, 5. Teman sekolah 1, 2, 3, 4, 5. Atau teman kuliah. Sekolah ini SD, SMP, SMA loh. Ya, sulit nggak? Atau nggak ada? Sepanjang sekolah nggak ada teman. Rubah Pak, jangan. Kalau banyak musuh artinya Anda. Rekan kerja, kolega, atau bisnis. Ya kalau kerja di perusahaan pasti ada lah 5 teman kan. Kalau sempat bisnis apa sawit segala macam, suppliernya siapa, tulis saja. Jangan hakimi mereka, tulis. 5 teman kerja, teman bisnis atau kolega siapapun, teman profesi. Kalau sudah, sekarang teman hobi, seperti saya hobi mancing, itu banyak teman saya. Yang subscribe banyak sekali. Tinggal pilih aja.
Teman-teman yang suka mancing bareng ada. Yang main golf, hobi main kartu misalnya, nggak apa-apa. Apapun, teman sehobi ya. Hobi main burung, 5. Nggak usah nama panjang-panjang, nama panggilan aja. John misalnya. Sudah itu teman organisasi. Dulu pernah pramuka, pernah di OSIS, pernah di partai misalnya, pernah di Ormas. Anda tulis 5 juga. Ini paling nggak sampai 15 menit, betul ya? Sudah ada 25 yang ada tulis. Kalau hukum Paretonya 25, artinya ada 2,5. Benar nggak? 10 ya. Ada 2,5 yang sudah iya. Entah itu dari teman, keluarga, segala macam. Nah, Pak, itulah buat daftar nama sebenarnya. Bedanya Anda panjangin lagi, Pak. Ya minimal 200. Karena setiap orang itu bisa mengingat nama lengkap itu 200 orang. Anda tulis saja, Pak. Kalau sudah Anda tulis, kenapa? Ya inilah bekal Anda memulai bisnis di Konakami Digital. Inilah menjadi seorang ambasador untuk mengejar status tadi. Mendapatkan penghasilan lebih. Bahkan menjadi penghasilan utama Anda mulainya dari sana. Butuh biaya nggak? Nulis. Ya paling beli buku ya. Ya ingat sebagai pebisnis, masa hitung-hitungan kertas lembar. Beli benar buku yang bagus, tulis. Lanjutin ya. Karena dari keluarga itu saya yakin, apalagi keluarga besar. Adiknya ada 10. Wah, itu banyak. Pasangannya udah 20 kan. Anaknya yang udah kuliah. Itu daftar nama semua, Pak. Ingat, jangan hakimi mereka. Jangan pilih-pilih, ada caranya. Kalau udah, sekarang waktunya Anda undang, Pak. Yang Anda lakukan, ingat ya, baik Anda yang di ruangan ini maupun orang nanti di luar sana, ketika dia baru mengenal Konakami, mengenal Degree, tugasnya setelah buat daftar nama hanya mengundang untuk ketemu. Garis bawahi. Nah, kalau Anda yang hari ini belum lakukan, yang lakukan mengundang aja, Pak. Enak sekali. Nanti yang tentukan waktu dan tempat yang bagusnya, Pak. Karena tadi kan ditulis keluarga, itu orang-orang dekat semua, benar nggak? Ya. Undang ke rumah dulu aja, Pak. Lur, aku ada loka ke rumah ya. Datang nggak dia? Apalagi ada dewek, ya kan? Nanti kita lihat tekniknya gimana untuk milih yang mana, memastikan mereka datang itu ada caranya. Yang penting undang. Ada apa? Pokoknya datang deh. Ceritanya agak di rumah. Nggak usah di luar dulu. Yang di luar itu biasanya nggak terlalu deket, Pak. Ada konsep kalau berperang itu di kandang sendiri itu jauh lebih menguasai medan, betul nggak? Itu ada maksudnya loh. Kenapa Anda harus undang di rumah, di ruang tamu Anda? Anda bisa kondisikan, TV bisa dimatiin. Nah, ini pengalaman, Pak, bukan teori nih. Jadi Anda ikuti saja, ya. Jadi bagi Anda yang belum pernah mengundang hari ini, cobalah mulai ngundang. Siapa tahu yang diundang itu brand, Pak, nanti, Pak. Amin. Undang 25. Nah, yang Anda tulis itu, Pak, habisin dulu. Udah semua belum? Jangan bicara bisnis belum jalan, nggak jalan kalau Anda belum lakukan itu. Benar nggak? Benar. Selesain, habisin dulu itu. 25 itu. 5 orang keluarga tadi siapa? Nah, ngundang itu nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama itu Anda cerita namanya. Ini ada tips bisa dipelajari sebenarnya. Tapi prinsipnya cerdik, Pak. Jangan bohong. Lur ke rumah makan-makan. Adalah kate makan-makan. Nyampe situ dipresentasi. Kata udah budi ke aku nih. Ah, dari itu aja udah salah. Bilang aja ada loka, ada bisnis bagus. Pakai lah, udah enak lewat telepon. Ya jelas, ini serius. Kebetulan kawan aku juga ke rumah. Aku kenal ke. Kalau ngomong deket kan enak. Simpel itu ya, buat janji. Nah, makanya tentuin waktu dan tempat, Pak. Harapannya setelah hadir di seluruh kota, mereka lakukan hal yang sama bersama-sama. Bertumbuh nggak Degree? Bertumbuh. Itu sistem namanya, Pak. Tinggal kita mau jadi bagian sistem atau enggak. Ya silahkan, itu pilihan. This is your business. Your dream is your boss. Makanya kenapa harus buat impian tadi. Nah, mental, Pak, mental businessman, ingat, Anda pebisnis, Anda mau kasih peluang, jangan ngemis, Pak. Kalau sekali 2 kali diajak ketemu nggak mau, ya sudah tinggalin. Makanya butuh banyak. Wah, udahlah, nggak mau ya, bukan rezeki dia. Ya sudah, next.
Yakin lah pasti ada yang nyambut. Apa caranya benar. Kuncinya bilangan besar, Pak. Mengundang itu. Nah, warm market ini adalah orang-orang yang ketika Anda telepon, mereka siapapun, dengan mendengar suara Anda, dia tahu Anda. Orang dekat sekali. Itu warm market. Ngapain ke orang-orang yang nggak kenal? Kita mulai dari lingkaran kita, circle. Makanya kalau circle-nya bagus, nah bagus itu seperti apa? Kita lihat. Warm market adalah orang-orang yang percaya, suka, dan positif kepada kita. Itu yang diduluin. Ngundang ini seringkali dipakai untuk hangout. Ngopi yuk. Ngopi, sudah ketemu. Tapi ngobrol, bener nggak? Gibah, kata kalau ibu-ibu nih yang suka gibah. Ini nggak sama ngundang tapi bicarain bisnis. Ada peluang. Iya, aku lagi pegang market perusahaan digital. Itu cerdik, Pak, maksudnya. Nah, bahasa-bahasa ini bisa didapat dari pengalaman ketika Anda lakukan. Ingat, ketika kita sudah berhadapan, yang kita lakukan edukasi. Nanti keluar flip chart-nya ya. Itu akan diterjemahin banyak bahasa, itulah yang dipakai. Bahasanya sama, tapi bukan Anda, ingat, Anda hanya mengundang ya. Di awal ya. Nah, telepon 25 orang dari daftar nama Anda. Nah ini, Pak, kalau mau dipilah sudah ditulis. Jangan milah dulu baru nulis, salah. Tulis dulu 5 misalnya keluarga. Ternyata sudah keluarganya ada 50, keluarga besar. Dari ini sudah, nah baru ada pilah, Pak. Kenapa harus dipilah? Perusahaan pun yang dicari yang baru Anda pilah, Pak. Ambisinya masih bagus, masih cari lokah terus, pekerja keras biasanya. Kemudian, dan uangnya juga lemah, banyak yang seneng, supel, luas pergaulannya, tokoh, positif pula uangnya. Kita cerita didengarkannya, kadang juga minta nasihat dengan kita, Pak. Itu maksudnya teachable tadi. Itu cara milahnya, Pak. Tulis dulu, baru Anda pilah. Ini kalau saya lihat satu, biasa yang paling utama, finansial tuh nggak terlalu. Itu bonus bagi saya. Itu teman-teman yang punya ambisi, sikap positif. Soal pergaulan, dia akan bertumbuh di sini. Bonus kalau dia punya banyak kawan. Nah itu yang diduluin untuk diundang. Untuk diundang. Jadi tahapannya orang baru yang bergabung itu cukup mengundang, diarahkan. Yang mengarahkan ya teman-teman. Makanya teman-teman perlu hadir di acara seperti ini berkali-kali, berulang-ulang supaya ingat, karena nggak semuanya ingat pasti. Akhirnya dilakukan lagi, akhirnya terbiasa. Setelah itu baru edukasi, bahasa kita diedukasi, dipresentasi. Nah, yang paling pertama mentor, Pak, yang presentasi bukan Anda, hanya mengundang ke ruang tamu. Bahkan kami dulu diajarin ketika mentor datang, dia turun dari mobil disambut. Diposisikan mereka, dia menjadi orang yang penting. Kenapa? Kita harus kasih kekuatan dong sebagai tuan rumah ke mentor, karena mentor nih yang bantu. Ya karena sukses direncanakan. Kenapa? Tujuannya kita berikan kekuatan ke dia. Ketika dilihat oleh para undangan kita, kita menghargai dia. Kira-kira undangan kita menghargai nggak? Itu kita kasih, itu yang namanya edifikasi. Nanti kita ada materi khusus. Semuanya ada caranya, Pak. Tinggal ikuti, tapi sebentar, Pak, cuma 3 kali ngundang, nggak lebih. Makanya 3 kali itu kesempatan untuk belajar. Sering-sering hadir Zoom meeting, sering-sering DBO, nanti ada flip chart, ada cara latihannya. The miracle terjadi. Tahu-tahu punya tim nanti sudah. Selanjutnya Anda yang harus mengambil tongkat estafet. Ya Anda, disitulah tahap Anda belajar menjadi public speaking. Tapi pada akhirnya pengalaman. Nah, segera agendakan table talk. Kalau dengan bedanya table talk home meeting, kalau home meeting itu di rumah, ruang tamu. Table talk itu misalnya janjian di kafe. Ya di luar. Nah, resikonya biasanya kita harus bayarin. Kita yang ngundang, bener nggak? Makanya lakukan dulu di rumah. Siapin air putih, gorengan. Masih keluarga. Makanya kalau diterapin, nggak butuh biaya banyak. Minta materi presentasi, nanti ada flip chart di BC-BC itu. Materi presentasi dalam bentuk file atau flip chart karena kami dari mentor untuk dipelajari dan digunakan. Alat bantu, Pak. Tinggal buka kayak kalender itu ya. Tinggal buka.
sehingga bahasanya sama, mau di sini, di sana sama, Pak. Ini trik presentasi nanti. Ada yang suka dengan hitung-hitungan bisnisnya, cepetin, tapi tetap dari awal ya. Blockchain, ada apa nih blockchain? Ya, tapi ini ada Pak Dobi, tetap sampaikan, jangan lompat. Jangan kalian diatur oleh prospek. Makanya ada penyampaian, kalau tadi di awal sudah benar, tuan rumah memperlakukan, pasti akan dengar. Benar ya? Nah, ini flip chart. Kenapa dibuat flip chart? Standarisasi. Sehingga orang berpikir bukan karena dia pinter, tapi karena memang sudah ada, tinggal baca aja, Pak. Baca dengan intonasi. Penekanan. Nah, lihat orangnya, tertarik blockchain ya cerita. Ini Pak, kan ada semua. Dari paradigma, segala macam. Nanti DBO minggu depan Anda bisa lihat materi presentasi terbaru. Ketika Anda latihan, kualitas ini ditentukan seberapa sering, Pak. Presentasi itu kan baca, memaparkan. Nah, itu pun, Pak, kalau ada latihan presentasi, saya bocorin. Jangan ke orang-orang yang bagus tadi. Yang finance-nya tinggi, supel, positif, itu selain mentor. Nah, yang tekak bantah tadi, nah, lajulah pakai latihan. Yang lah miskin, males, sombong, tekak bantah pula. Nah itu, kau duduk sini. Ngapo? Aku nanya, kau ini, pokoknya kau duduk, diem. Pujuk rokok. Anggap Pak, anggap latihan presentasi. Itu Pak, mana tahu Pak. Entah konslet, wah ini bagus katanya. Galak aku katanya, X1. Kan dah tahu. Tapi jangan prioritas yang prioritas ke orang-orang bagus tadi. Nah, siapkan tiket pertemuan terdekat. Itu Pak penting. Anda sebagai tuan rumah, ya ketika dibantu mentor, ini trik semua ini loh. Tips trik yang memang teruji. Ketika ngundang mentor, mereka kan, wah aku kayak saya pikir-pikir. Ini ada acara DBO minggu depan. Mikir-mikirnya sambil datang aja. Supaya lihat lagi seperti apa, supaya lebih jelas lagi. Lebih enak jual tiket DBO daripada X1. Karena dia mau nimbang dulu, wajar kan? Wajar Pak. Dia mau lihat dulu, buka YouTube dulu, gak apa-apa. Nah kasih. Makanya teman-teman harus pegang atau informasikan Zoom meeting. Setelah dia dipresentasi baru diajak. Orang yang datang ke pertemuan itu biasanya orang-orang yang sudah dipresentasi, orang yang sudah ketemu kita yang kedua kali, ketiga. Kita promosiin Pak. Jual tiketnya, kenapa? Dididik bahwa ini bisnis. Kok bayar? Iyalah. Di sini kan Anda dapat informasi minimal, saya janjikan Anda dapat informasi lebih tentang ini. Anda bisa lebih bijak untuk memutuskan ya atau tidak. Itu yang saya janjikan. Anda jual, promosikan. Nggak cukup itu Pak. Presentasi tadi mudah, Anda cuma baca. Ingat, presentasi itu cuma sekali kejadiannya. Sekali di awal ketika dipresentasi, setelah itu dia datang ke DBO segala macam, betul. Nah, untuk datang ke DBO itu perlu di follow up. Jadi kalau udah diundang, udah datang, besok atau lusa ditanya atau diajak ketemu lagi. Ya. Ya mungkin dia ada yang bertanya, apalagi orang yang nanya, oh ya sudah, kau pelajarilah dulu, besok kita ketemu lagi. Apakah follow up ini selesai di situ sampai orang gabung? Enggak, Pak. Sampai hari ini Bang Pai itu selalu di follow up oleh CEO kita. Sampai hari ini. Ayo Pai, potensinya masih banyak, yuk kita kembangkan. Itu follow up Pak. Masih di follow up loh. Benar Jo? Jadi presentasi itu cuma sekali. Sampai sekarang pun masih di follow up. Apalagi orang yang baru tadi. Ibarat orang dia sudah lahir, ya teman-teman lah jadi mentornya. Nah teknisnya, ini bisa ketemu. Nah bisa ketemu di BC. Ya, bisa janjian di rumah dia atau di tempat lain. Ya intinya fleksibel lah, sudah ngobrolnya santai lah. Ya, nanti ketemu nanti kelihatan tertariknya misalnya di peluang usahanya, tertarik misalnya di nambangnya, terserah. Ya, tapi sekali lagi di situ bawa tiket. Kalau dia belum beli, jual lagi. Di momen kedua itu jual tiket lagi. Nah, nanti lebih jelasnya di sini. Nanti aku kenalin. Nah, itu nanti ada tahap berikutnya. Dikenalin sama mentor-mentor bahwa ditunjukkan bahwa bisnis ini ada kerjasama tim. Dari awal, kenapa orang baru penting ditemanin oleh mentor? Menunjukkan ke orang itu bahwa bisnis ini tidak berjalan dengan sendirinya, tapi ada tim. Ke depan,
dia pun akan lakukan hal yang sama, dan ini akan terjalan di seluruh Indonesia. Nanti di kampus ada yang jadi mentor, ada yang presentasi, itu berjalan. Oke? Nah, pada saat ketemu diskusi singkat ini teknis lah ya. Ya intinya ketemu, oh aku nak gabung, mana cara? Disitulah teman-teman edukasi tadi. Ya, tapi jangan lupa setelah gabung, nah ini pertemuan kau datang, tetap duplikasikan pertemuan. Makanya pentingnya teman-teman hadir itu supaya teman-teman bisa cerita. Bantu dan ajarkan register ya, teknis tadi ya, nambang segala macam. Kenalkan dengan mentor secara offline maupun online. Ceritain, yang namanya Bang Pai. Dia jalan 2 tahun, hari ini income dia luar biasa. Dan dia punya tim bisnis, ambasador di mana-mana. Di Palembang. Dan ini aku banyak belajar dari beliau. Kalau kau hadir ke DBO nanti aku kenalin. Atau nanti aku coba telepon dia ya. Itu namanya 3-way call. Apabila waktunya pas minta bicara singkat. Ya mentor tahu. Ini harus diduplikasi. Jadi walaupun kahar presentasinya di Ciamis, kenalin lewat telepon. Tapi janjian dulu. Bang Pai, agak kemungkinan aku 3-way call sama Bang Pai ya. Nah, apa yang disampaikan Pai? Oh iya Pak, salam kenal. Saya Pai. Wah, senang sekali ya di Ciamis udah mulai berkembang. Beruntung Pak, Bapak punya mentor Pak Kahar. Dia salah satu tim bisnis saya yang paling berkembang hari ini. Edifikasi balik namanya. Itu ada teknisnya. Tapi dengan cara seperti itu intinya kita nunjukin bahwa bisnis ini nggak dijalanin sendiri, ada tim Pak. Jadi walaupun teman-teman udah jalan sendiri, tetap didampingi. Itu esensinya. Memang di awal memang didampingi secara fisik, selanjutnya enggak. Jangan pula marah kalau mentor kita lagi nggak bisa. Pak, ini sibuk bener. Tapi nanti di acara peresmian, Bapak bisa ketemu. Hadir ya di acara peresmian. Nah, gitu ya. Dijual, dipromosiin. Agar mudah diduplikasi siapapun, 3-way call. Jadi ketika Anda sudah presentasi, sudah punya tim, selalu perkenalkan mentor bisnis Anda. Selalu. Baik secara online maupun offline. Siapa leadernya? Jangan langsung ke brand, ada leadernya dulu dong. Pokoknya Bang Pai aja, atau Bang Kahar aja, atau Pak Jo aja. Jangan dong, kan ada nasionalnya. Yang diperkenalkan tuh yang paling dekat dengan kita. Supaya apa? Ini bisa bantu Pak. Bantu pengembangan nanti. Promosikan edifikasi mentor Anda terlebih dahulu sebenarnya. Manfaatkan kredibilitas nama pengalamannya. Lihat nilai baik-baiknya. Pak Jo itu anak muda ganteng loh. Dan bisnisnya berkembang di mana-mana. Saya belajar leadership dengan beliau. Beruntung sekali kalau kita bisa ketemu dengan dia. Nggak mudah loh. Untung dia datang hari ini ke Palembang. Itu Pak yang dilakukan. Jadi dijual. Sehabis pertemuan ditemuin. Tapi ngomong dulu dengan Pak Jo. Pak Jo nanti izin ya, ada berapa ambasador baru yang kemarin sudah X1 mau ketemu. Jo simpel saja ngomong, selamat Pak ya, selamat bergabung. Bapak sudah berada di tim bisnis yang tepat. Ikutin aja Pak, apa kata beliau, apa yang saya sampaikan, beliau sudah tahu semua. Lakukan, how to start ya. Pak datang ke DCT ya. Benar nggak? Bantu nggak? Iya. Karena semuanya bicara ke sistem. Itu Pak. Siklusnya gitu aja. Apakah Jo setiap hari di Palembang? Enggak. Pada saat di Palembang, pada saat di Tangerang lakukan itu. Pada akhirnya semua sudah lakukan, ya sudah, liburan baru. Bicara ketemu di anniversary, acara-acara besar saja. Omset terus bertumbuh. Nah, jika Anda lakukan pekerjaannya sendiri, mereka tidak akan gabung, Pak. Karena mereka tahu mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Itu kenapa perlu 3-way call. Jadi kita tunjukkan bahwa ini kerja sama tim sebenarnya. Ini super tim, bukan karena saya yang hebat. Karena ada sistem yang berjalan, ada konakaminya, ada degree-nya, ada DBO-nya, ada itulah Pak maksudnya Pak. Bahkan ada mentornya. Anda buka rumah makan hari ini, lihat rumah makan laku, Anda tanya, dikasih nggak resepnya? Enggak Pak, saingan bisnis jadi benar. Benar ya? Di sini dibuka semua tuh. Nah intinya Pak, jangan rumit-rumit. Buat daftar nama, nah diajarin tadi yang baru. Gini Pak, cara buat daftar nama, nanti di DCT diajarin lagi.
Ketika dia udah daftar, oh banyak saya ini potensi. Itu Pak, kalau orang-orang baru ditunjukin daftar nama, yang dia bilang, saya nggak punya teman. Bisa, ada 25, benar nggak? Faktanya seperti itu. Terakhir, pakai produk. Berbicara berdasarkan pengalaman. Karena kalau Anda sudah menambang sendiri, Anda punya pengalaman. Pertanyaan saya, ada yang masih titip akun nggak? Jangan Pak, kelola sendiri Pak. Itu aset Anda dan keluarga. Jangan serahkan ke orang lain, betul nggak? Betul. Kalau belum bisa belajar, jangan main titip-titip. Hindari. Kita saling jaga. Sehingga Anda benar-benar menguasai dan keterampilan pengetahuan teknis. Kalau belum tahu cara jual DCT-nya, belajar. Dampingi nggak apa-apa. Gimana caranya? Apa yang dulu? Ambil walletnya. Oke, buka akunnya. Gitu. Sederhana, itu simple kok. Mau sukses nggak mau belajar itu kan gimana? Sekedar holder ya belajar sendiri, jangan repotin. Dikit-dikit, mau ini pedein, aduh. Coba, ini bisnis Anda, ini aset Anda. Kelola sendiri. Yang penting itu diajarin ke istri. Ada apa-apa dengan kita bisa istri, benar nggak? Itu. Nah, target minimal ya, minimal 100 DCT lah. Ya. Sepanjang hidup kita minimal kumpulin 100. Kalau belum 100 DCT jangan tenang-tenang dulu. Seolah-olah sudah kaya, bener. Ya artinya kalau mulai dari 4 DCT, 1 DCT, 100 targetnya. Ya kalau beda kalau Anda memang sudah punya uang, bantu orang gitu loh. Ya, kalau Anda sudah akunnya X2 segala macam, ya sudah sekarang bantu orang. Tapi kalau belum punya, kejar ini, kumpulkan, jangan jual terus. Ya, nggak apa-apa jual butuh, ya. Nah, dan nanti ketika utility ada, aktif Pak. Nah, siapa pengguna utility? Ya kita, benar ya? Di sini ada digital education, ada games, ada global donation, pakai untuk segala macam. Untuk Anda yang aktif menjadi ambasador, pada akhirnya nggak semua bisa kita paksakan aktif menjadi leader nasional, benar nggak? Ada saja yang tadi udah cukup 8 hari. Nah, Anda layani. Yang tadi ya. Di situ ada keuntungan retail ya 13% ya. Kenapa dibuat beli 4? Supaya ada stok, layani. Ya pebisnis seperti itu, Pak. Jadi mereka yang cuma investor ya sudah suruh beli. Nah, beli per 3. Ya kan? Jangan pula minta diskon. Udah tahu, itu kan diskon, ya sudah untung dia. Dia udah nyetok. Nah, kalau itu diduplikasi, itu besar. Karena itu terkait dengan omset. Pertama, ajarkan dia kelola sendiri. Yang kedua, diingetin. Diingetin, Pak, kayaknya udah 3 bulan loh. Jangan sampai kelewat. Nanti mati mesinnya udah sebulan. Itu pentingnya gunakan produk termasuk layani pelanggan. Jadilah penambang DCT ini bagi reseller. Kesimpulannya, dengan menggunakan sistem ini sama saja kerja pintar, Pak. Kami dari manajemen kemarin sempat pada satu titik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh para ambasador selama ini adalah baru kerja keras. Buah hari ini adalah buah kerja keras dalam pemimpin Anda. Kenapa? Karena semuanya dengan cara masing-masing, betul nggak? Mulai hari ini kita akan lakukan kerja pintar, yaitu menggunakan sistem. Sistemnya yang tadi apa saja, pertemuan adalah sistem. Jadi kalau Anda ingin membangun bisnis Kona kami, ambasador ini dengan sistem, datanglah ke pertemuan. Karena disinilah Anda akan memberikan informasi untuk belajar seperti hari ini, maupun untuk mengembangkan tim bisnis Anda ke depan. Kalau hari ini Anda sendiri, Anda belajar untuk diri sendiri, betul nggak? Anda ajak, disinilah Anda mengembangkan tim bisnis Anda. Karena ketika manusianya berkembang, bisnis Anda pasti berkembang. Itu simpelnya, Pak. Yang nggak mau datang ya sudah, nggak bisa dipaksa, Pak. Yang fokus kita adalah diamond yang mau. Gunakan sistem untuk menduplikat. Supaya ini dilakukan. How to start ini adalah sistem, Pak. Jadi bullshit kalau Anda bicara jalanin sistem tapi Anda nggak punya dream book. Anda berbicara sistem, artinya Anda memiliki dream book, memiliki daftar nama, Anda lakukan cara mengundang tadi. Nggak bisa ditawar, Pak. Kenapa Pak harus ngundang, Pak?
Kenapa? Ketika Anda datang, ya temen Anda biasa datang ke rumah kantor langsung datang. Pas Anda datang, dia lagi ribut dengan bininya. Anda presentasi, kira-kira gabung nggak? Ada maksudnya semua Pak dibuat. Kenapa harus ngundang? Supaya mental orang siap. Ketika Anda lakukan how to start ini, Anda sudah menjalankan sistem. Yang perlu Anda lakukan, ajarkan, duplikasikan sistem ini ke dalam tim bisnis Anda. Itu aja Pak. Rahasia suksesnya untuk sampai brand, untuk master brand ambassador. Karena akan lahir ambassador baru. Bener ya? Yang akan duplikasi, hadir ke pertemuan. Akan lahir pembicara-pembicara. Ini pembicara semua ini. Kebetulan aja, ini pertama. Dan saya nggak mungkin, saya seluruh kota, betul nggak ada Pak Yogi nanti di awal. Tapi selanjutnya Joe yang akan berbicara DCT ini. Ada DBO, Digital Business Opportunity, di Palembang tanggal 12. Target 600 orang. Oh, pertanyaan berapa Pak? Dari daftar nama Anda yang hadir di sana. Ini momentum. Orang-orang yang berkembang, dia bisa memaksimalkan betul momentum. Pak, seperti tadi disampaikan, Anda cerita DBO, tapi Anda nggak pegang tiket, lucu nggak? Kenapa Anda harus pegang? Supaya Anda bisa tunjukkan bahwa Anda pasti hadir di sana. Kemudian ada digital class training seperti ini. Itu sebuah pertemuan yang Anda harus duplikasi juga. Ada diskusi kripto, 1 tahun sekali kita akan adain. Nah, ada Zoom meeting, nanti akan banyak Zoom meeting. Nah, ini ada pesan. Jangan pernah lakukan ini. Pertama, hindari mengatakan bahwa bisnis di kona kami atau di Gri duduk manis dapat. Setelah saya jelaskan tadi, benar nggak? Jangan Pak, merusak mental orang itu. Nggak ada yang instan di dunia ini. Sekali lagi, itu bukan income loh, itu DCT loh. 8 hari itu DCT keluar. Jangan sampai salah persepsinya. Gunakan bahasa kata-kata bijak. Ingat, tidak ada yang instan, semua harus melalui dan menjalani prosesnya. Ya biarlah, kalaupun dia join, kan kita jelasin tetap. Tapi fokusnya bukan ke situ. 8 hari, dapat duit, padahal dapat DCT. Bagus kok bisnis kita. Pede aja lagi. Orang lihat juga kok perubahan dari Anda, penampilan Anda, kehidupan Anda, sikap Anda. Nggak perlu dipromosin, 8 hari duduk manis dapat duit. Taunya dapat DCT, dijual lagi turun. Ribut dia. Nggak perlu, hindarilah. Mulailah bijak Anda. Untuk yang di luar yang nggak hadir nggak apa-apa. Ini tugas sama-sama ya. Tidak boleh mengarahkan apalagi sampai memaksa calon dalam membuat keputusan. Baik itu menjadi penambang, menentukan jumlah degree yang dibeli ataupun staking, termasuk berinvestasi menggunakan dana modal panas seperti misalnya dana pinjaman, dana hasil gadai dan sebagainya. Hindarilah Pak. Tobatlah. Ya. Kalau yang sudah terlanjur, ada peluang Pak. Jadi kona kami, jadi ambasador kona kami, kejar hasilnya, bayar utang itu. Simpel nggak? Simpel kan? Jadi yang terlanjur sudah pakai itu, jangan ngarepin. Kalau turun, ya kalau naik Pak enak. Kalau lagi turun posisinya minus, aduh, jalanin bisnisnya. Paham ya maksudnya ya? Nah ke depan jangan lagi lah maksa calon, harus 50, 10, jangan Pak, lihat. Anda kan bisa nilai. Justru jadi motivasi dia. Nah sekarang nggak apa-apa kau mulai dari 1, karena mampunya 1. Tapi segera jadiin goal, jadi 4, jadi 10. Ini ada peluangnya, yuk jalan sama-sama jalanin. Ya bisnisnya ya dari sini, nyari duitnya dari sini Pak. Itu kumpulin aja 10. Oke? Cara pikirnya ya. Kemudian sarankan new ambassador untuk membeli, menyimpan berdasarkan pertimbangan rasional ya. Tadi lanjutannya. Yang nyaman dari diri dia, itu yang saya bilang uang dingin. Kalau saya sampaikan ya sudahlah, simpen lah untuk 3 tahun, kumpulin. Nanti lewat halving lihat harga. Kalau mau jual di situ. Kalau memang nggak butuh-butuh bener, itu. Ingat, aset kripto sangat beresiko karena nilai berubah-ubah signifikan. Jangan diarahin. Ya tadi sekali lagi terjebak nantinya Pak. Pas lagi turun, tren turun, ya sudah. Oke? Nah, tidak boleh melakukan penawaran bantu pengelolaan. Nah ini sering kali nih. Pengelolaan dana atau investasi kepada orang lain, contohnya titip dana. Ya sudah, mana ada uang kamu nggak? Nanti sekian persen, jangan Pak.
Jangan. Sama saja Anda menaruh resiko di diri Anda. Titip dana, pengelolaan akun, ya udah pokoknya Bapak duduk manis, nanti saya yang ngelola, Bapak terima saja. Udah kayak administrasi aja jadi admin. Jangan ke situ. Sudah, resiko tanggung sendiri. Kasih tahu dari awal. Jadi orang akan berinvestasi di aset kripto DCT ini sesuai dengan kenyamanan dia tadi. Kita enak bisnis dengan dia. Kalau masih satu ya kejar jadi 4, Pak. Baik di compound, artinya jangan jual, betul nggak? Atau cari income lain. Yang nggak dari DCT artinya dia dapat dari gaji dibelikannya, itu lebih bagus. Aku nggak mau jalanin, malu aku nawar-nawarin orang bisnis digital, biarlah aku jadi investor saja, aku kumpulin komponnya, dapat gaji dibeli, itu bagus nggak? Bagus. Terakhir, tidak boleh, jangan Anda mereferensikan, menawarkan ke ambasador apabila Anda nggak bersedia jadi mentor, Pak. Jangan. Lebih baik Anda jadi investor saja, sudah. Daripada Anda joinin, Anda tinggalkan dia. Kasihan. Kalau keberatan untuk memberikan edukasi, pembinaan, dukungan kepada calon ambasador tersebut. Ingat, ambasador adalah subjek. Kita semua subjek. Kita semua owner dari DCT, betul nggak? Bukan objek. Dihitung 1 sekian. Itu dengan sendirinya itu sudah tercatat, Pak. Bukanlah sebuah objek sumber keuntungan. Ketika mereka memutuskan bergabung sebagai ambasador Kona kami, maka mereka semua bicara dan keluarga kita. Jadi yang nikmat itu menang dalam kemenangan bersama menjadi tujuan akhir dari kita semua. Setuju? Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan. Harapannya pertemuan digital class training ini menjadi sebuah inspirasi, dapat memberikan sedikit informasi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.